Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inana Zulfa, NIM E 2019-1069. Di sini saya akan menanggapi dari materi kedua yaitu tentang konsep-konsep dasar Islam. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara memuaskan. Kebutuhan itu sendiri pada manusia tidak hanya kebutuhan primer, tetapi manusia juga memerlukan kebutuhan sekunder. Selanjutnya yaitu tentang ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam yaitu merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah. Falah itu sendiri adalah kepuasan dohir dan batin, yang mana sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang berkembang pada saat ini adalah ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Pada tiga sistem ekonomi itu mereka memiliki perbedaan tersendiri, baik dari sumbernya yaitu ekonomi Islam yaitu bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Perbedaan yang kedua adalah kompetisi. Ekonomi Islam itu diatur dengan syariat Islam, sedangkan ekonomi kapitalis itu bebas sehingga pada kebebasan itu melahirkan monopoli. Sedangkan ekonomi sosialis tidak ada persaingan dan tidak ada mekanisme pasar. Perbedaan yang ketiga adalah kepemilikan. Ekonomi Islam adanya kepemilikan individu dan kepemilikan bersama. Namun pada hakikatnya kepemilikan itu hanya milik Allah semata. Ekonomi kapitalis itu mengakui kepemilikan secara bebas, sedangkan ekonomi sosialis tidak ada mengakui kepemilikan individu. Melakukannya bahwa jika kita dilihat dari segi produksinya, maka pemilikan tersebut adalah kepemilikan umum. Perbedaan yang keempat adalah kesejahteraan. Ekonomi Islam kesejahteraannya tidak hanya kesejahteraan jasmani, tetapi tentang akal dan rohaninya juga. Sedangkan kesejahteraan pada ekonomi kapitalis dan sosialis hanya mengutamakan kesejahteraan jasmaninya saja. Perbedaan yang kelima adalah mekanisme pasar. Ekonomi Islam berjalan dengan maslahah atau tidak merugikan orang lain, seperti tidak ada riba, maisir, dan goror. Sedangkan ekonomi kapitalis itu berjalan bebas. Sedangkan ekonomi sosialis itu berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Sumber hukum ekonomi Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Dasar ekonomi Islam yang pertama adalah tauhid, yaitu meyakini Allah. Kita harus meyakini Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Allah dan juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah juga. Yang kedua adalah siddiq atau jujur. Kita harus jujur agar konsumen itu memiliki kepercayaan kepada kita. Yang ketiga adalah mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah keadilan. Kita harus adil seadil-adilnya kepada konsumen. Siapa yang memesan terlebih dahulu, ya kita layani terlebih dahulu. Yang terakhir ya yang terakhir, seperti itu ibaratnya. Yang kelima adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan jasmani dan rohani. Yang keenam adalah tolong menolong. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah terbebas dari maisir, yang artinya perjudian, dan terbebas dari goror, yang artinya penipuan, dan riba, yaitu bunga. Ekonomi Islam memiliki 8 karakteristik. Yang pertama yaitu terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua adalah kekayaan. Kekayaan hanya milik Allah, sedangkan manusia hanya sebagai khalifahnya. Yang ketiga yaitu dilarang melakukan transaksi yang mengandung maisir, goror, dan riba. Yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi individu dan masyarakat. Yang kelima adalah keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam adalah bimbingan konsumsi, ketujuh adalah petunjuk investasi, dan kedelapan adalah zakat. Berikut sekian dari tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.